Semua masalah ini adalah tantangan zaman now, membutuhkan solusi zaman now. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now, membutuhkan solusi zaman now. Terbongkar ya. Masih belum yakin dari potongan video di depan ya, cuman saya heran aja gitu loh, yang lain pada diem, kenapa ini satu orang ngomong ataupun berbicara, mimik mulutnya itu mengikuti apa yang keluar dari mulut Gibran. Ini tugas netizen nih, saya nggak ngompor-ngomporin, orang tadi buzzer, cuman saya masih menyelidiki dalam arti satu orang kenapa sambil manggut-manggut, sambil mimik wajahnya itu mengikuti mimik wajah saat Gibran ataupun mimik mulut saat Gibran itu berbicara gitu loh. Sedangkan yang lain kita lihat pastinya mereka diem gitu loh. Apakah orang tersebut Erik Darak, orang pejabat Jawa Timur yang mana jubirnya Gibran bersama istrinya artis Arumi Bachsin? Kita belum tahu karena ada salah satu kamera itu mungkin kamera handphone yang menyorot atau meng-shoot tertangkap seperti itu, dan cuman potongannya pendek, durasi pendek. Monggo netizen. Cawapres yang lahir dari melanggar etika, melanggar aturan yang ada, maka kita bisa lihat etikanya nggak ada. Mungkin emaknya lupa ngajarin. Maknya lupa ngajarin. Lawang undang-undang saja dilanggar, etika bernegara, berbangsa saja ditabrak. Kok kita berharap dia punya etika, unggah-ungguh, sopan santun? Jauh panggang dari api. Tak perlulah kita percaya ketika kelompok itu bicara tentang undang-undang, bahwa nanti kalau terpilih akan melaksanakan undang-undang. Wong mau nyapres saja undang-undang dilanggar, kok berharap ketika jadi presiden, jadi wapres akan melaksanakan undang-undang? Ya nggak percaya dong. Gimana sih? Gibran ini menurut saya dia adalah contoh anak muda yang tidak punya etika dan tidak bisa kita anggap bahwa dia adalah anak muda yang pantas memimpin negara kita ke depan. Alasannya kenapa Bu? Jadi kita bisa lihat bagaimana cara dia meremehkan seorang Profesor Mahfud MD dengan pertanyaan yang sangat menjebak. Beberapa kali kita lihat dia berusaha menjebak pertanyaan dengan tidak jelas, seperti tadi greenflation. Kalau saya mendengar green fashion, Pak Mahfud mungkin mendengarnya inflation. Kan seperti itu bukan menjebak. Harusnya dia menjelaskan kan, Pak, bahwa yang saya maksud ini seperti ini, tapi tidak. Sengaja dia biarkan Pak Mahfud menjelaskan. Setelah itu dia meledek dengan seolah-olah mencari jawaban. Dan itu menurut saya satu hal yang tidak pantas dicontoh untuk anak muda Indonesia dan tidak layak menjadi pemimpin ke depan Indonesia. Terkait visi misi yang SDA tadi, lingkungan tadi, gimana menurut Bu Nini sendiri, Prof Mahfud sendiri? Kalau kita bicara Prof Mahfud, sudah jelas track record beliau sebagai pendekar hukum itu sudah jelas bagaimana beliau menyatakan tentang 349 ya, kalau nggak salah 349 triliun aset negara yang digelapkan seperti apa, emas ya. Itu kalau nggak salah permasalahan emas, dan kemarin baru selesai kasusnya ya, walaupun belum tersangkanya belum kita dapat, tapi sudah jelas dibuka oleh Prof Mahfud. Dan untuk visi misi ke depan Prof Mahfud dan Pak Ganjar, saya sudah yakin bahwa Pak Ganjar beliau sudah melakukan itu sebelum beliau mencalonkan sebagai presiden.
Capek-capek kuliah hukum, milihnya 02. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Capek-capek S1 ngobrolnya Prabowo. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Guys, debat cawapres sudah toh. Tidak ada lagi, sudah ada debat dorong. Terakhir itu cawapres. Seperti biasa yang unggul Gibran di mata pendukung 02. Tapi kalau kita malu sih, pertanyaan segampang itu dia tidak bisa jawab. Tapi kalau di mata DP pendukung, wow keren, dia jawab sama dengan cepat, jawab cepat. Biar nanti tidak baku masuk itu jawaban, yang penting jawab dulu. Bayangkan soal tambang ilegal dengan songong tengil dia jawab cuman satu, pencegahan. Cabut izin. Aduh, ada tidur ngana bangun sayang. Baru DP nama ilegal, baru ngana mau cabut apa? Izin apa yang ngana mau cabut? Baru di situ juga ngana pe logika, ngana pe otak sunyi mampu berpikir, bacerna pertanyaan. Makanya belajar dulu, itulah pentingnya umur, pentingnya pengalaman. Ini akhirnya bikin malu sendiri kan? Capek-capek S1 nyoblosnya Prabowo. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Ya, itulah tadi kritikan-kritikan netizen terhadap Prabowo dan Gibran. Dan terlihat juga di video pertama ada sesuatu fenomenal, yaitu Gibran pada saat di sesi debat terlihat jubirnya disorot kamera. Saya kira kita tidak bisa memastikan kebenarannya seperti apa. Yang jelas apa yang terlihat di kamera seolah-olah jubir Gibran ini memberikan arahan kepada Gibran. Apa yang disebutkan oleh jubirnya itu diikuti oleh Gibran. Tetapi lagi-lagi kita tidak bisa memastikan sebuah kebenaran soal apa yang kita lihat tadi. Tinggal para netizen yang menilai, sahabat-sahabat bisa menilai, berkomentar apakah ini real atau hoax. Sahabat-sahabat bisa menilai. Dan semakin hari para netizen memang betul-betul sangat cerdas, bisa peka terhadap situasi yang ada dan menilai dengan bijak, meskipun dengan cara yang menusuk, mengkritisi dengan cara yang menusuk bagi para pendukungnya Prabowo Gibran. Tetapi itu wajib untuk dilakukan, bagaimana agar mereka bisa sadar, agar bisa berpikir normal seperti manusia-manusia pada umumnya. Karena kita tahu sendiri bahwa pengikut Prabowo Gibran ini sudah tidak mempunyai pola pikir yang normal, karena mereka sudah terjangkit virus yang namanya virus dungu yang ditularkan oleh junjungannya, yaitu Prabowo dan Gibran. Maka dari itu kita sebagai netizen yang masih mempunyai pola pikir yang normal bisa menyadarkan mereka, baik itu dengan cara yang lucu bahkan dengan cara yang keras, dan itu wajib kita lakukan sebagai sesama rakyat Indonesia, karena kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.